Bayangkan, seandainya setiap tarikan napas yang kau ambil bukan sekadar untuk bertahan hidup, melainkan sebuah jembatan menuju kekuatan batin yang selama ini terkunci. Seandainya udara yang kau hirup menyimpan rahasia yang pernah diketahui para nabi, para petapa di puncak gunung, dan para pendekar yang bisa menaklukkan diri mereka sendiri sebelum menaklukkan dunia. Saudaraku, inilah teknik pernafasan kuno. Sebuah pengetahuan yang tidak hanya berbicara tentang tubuh, tapi tentang kesadaran, jiwa, dan keheningan yang membuka pintu menuju kekuatan sejati manusia. Di zaman dahulu, sebelum manusia sibuk dengan layar dan kebisingan dunia modern, napas adalah jalan suci. Ia menjadi alat untuk menyatukan tubuh, pikiran, dan ruh. Para sufi menyebutnya sebagai nafas jikir, para yogi menyebutnya pranayama, dan para pendekar timur menyebutnya chi breathing. Namun pada hakikatnya, semuanya mengarah pada satu hal, menemukan pusat kehidupan di dalam diri. Dalam video ini, kita akan menelusuri jejak kuno yang nyaris dilupakan. Bagaimana napas digunakan untuk membuka kesadaran, menenangkan badai pikiran, bahkan menyembuhkan luka-luka batin yang tak terlihat. Kita akan mengungkap mengapa dalam setiap tradisi spiritual besar, dari para nabi hingga para pertapa, napas selalu menjadi kunci awal menuju kesucian jiwa. Namun sebelum kita masuk lebih dalam ke inti rahasia ini, aku ingin kau berhenti sejenak. Tarik napas perlahan, dan rasakan udara itu mengalir, membawa kehidupan yang tak terlihat. Karena mulai dari sini, setiap tarikan napasmu akan mengandung makna yang berbeda. Dan jika kamu merasakan getaran energi dalam kata-kata ini, tekan tombol suka, bagikan video ini, dan berlangganan agar kita bisa terus menelusuri rahasia kuno yang terkubur di balik peradaban manusia. Sebab, perjalanan ini bukan sekadar tentang belajar bernapas, tapi tentang mengingat siapa sebenarnya kita. Sekarang, bersiaplah. Dalam beberapa saat lagi, kita akan membuka tirai masa lalu dan menemukan bagaimana teknik pernafasan kuno mampu menuntun manusia menuju kesadaran tertinggi. Sampai di manakah napasmu mampu membawamu? Mungkin sampai ke dimensi yang selama ini hanya bisa kau dengar dalam bisikan sunyi. Sebelum manusia mengenal teknologi dan mesin, mereka mengenal diri. Dan sebelum manusia belajar berlari mengejar dunia, mereka belajar berhenti untuk mendengarkan napasnya sendiri. Jejak teknik pernafasan kuno dapat kita temukan dalam hampir setiap peradaban besar yang pernah berdiri di muka bumi. Dari lembah Indus, di mana para yogi mempelajari prana sebagai kekuatan kehidupan, hingga ke gurun Arab, di mana para sufi berlatih nafas jikir untuk menembus tabir kesadaran. Dari Tiongkok kuno, para tabib Tao mengajarkan Qigong, seni mengatur napas dan energi, hingga ke Jepang, di mana para samurai menggunakan teknik ibuki untuk menguasai ketenangan di tengah medan perang. Namun yang menarik, semua tradisi itu mengajarkan hal yang sama, bahwa napas bukan sekadar oksigen. Ia adalah jembatan antara dunia jasad dan ruh. Dalam teks-teks kuno, disebutkan bahwa manusia hidup di antara dua lautan, satu yang tampak, satu yang tak terlihat. Napas adalah perahu yang menyeberangkan kesadaran di antara keduanya. Ketika seseorang menguasai napasnya, ia tidak hanya mengatur tubuhnya, tapi juga pikirannya, emosinya, bahkan getaran energi yang mengelilinginya. Para sufi percaya bahwa setiap napas yang tidak diingat adalah napas yang hilang. Karena di dalam setiap hembusan ada zikrullah, ada kesadaran tentang kehadiran Tuhan. Sedangkan di timur, para yogi menyebut napas sebagai sumber hidup dari prana, energi kosmik yang menembus segala makhluk. Mereka percaya bahwa dunia bukan diciptakan dari materi, tapi dari getaran, dan napas adalah salah satu bentuk getaran itu. Namun,
Ada satu hal yang membuat pengetahuan ini perlahan hilang dari peradaban modern: kecepatan. Manusia modern bernapas terlalu cepat, terlalu dangkal, seolah-olah takut untuk berhenti. Mereka tidak sadar bahwa semakin cepat mereka bernapas, semakin cepat pula mereka kehilangan keseimbangan. Padahal, di masa lalu, para penjaga ilmu napas selalu mengajarkan satu prinsip sederhana. Barang siapa mampu menenangkan napasnya, ia mampu menenangkan semesta di dalam dirinya. Pengetahuan kuno ini tidak sekadar teori. Ia adalah hasil dari pengamatan ribuan tahun. Dari mereka yang menyelam ke dalam kesunyian, mendengarkan napas bumi, napas air, napas angin, dan akhirnya napas Tuhan yang berhembus dalam diri manusia. Dan kini, kita hanya perlu mengingatnya kembali. Mungkin itulah sebabnya kamu menemukan video ini hari ini. Bukan kebetulan, tapi panggilan untuk kembali kepada sumber energi terdalam dalam dirimu sendiri. Tarik napas perlahan, tahan sejenak, lalu hembuskan dengan lembut. Apa yang kau rasakan? Hanya udara yang masuk dan keluar, atau sesuatu yang lebih halus? Sesuatu yang tak bisa dijelaskan dengan logika biasa. Inilah rahasia pertama dari teknik pernafasan kuno, bahwa setiap napas mengandung energi kehidupan, sebuah kekuatan halus yang oleh banyak tradisi disebut dengan berbagai nama: prana, chi, ruh al-hayat, atau dalam istilah mistik Nusantara, tenaga dalam. Para penjaga ilmu kuno memahami bahwa di balik fungsi biologis napas, tersembunyi arus energi yang mengalir di sepanjang tubuh manusia. Udara hanyalah kendaraan, sedangkan energi yang dihirup adalah esensinya. Dan disinilah rahasianya. Manusia modern menghirup udara, tapi melupakan esensinya. Mereka hidup, tapi jarang benar-benar bernafas. Dalam naskah-naskah sufi disebutkan bahwa ketika manusia diciptakan, Tuhan meniupkan ruhnya ke dalam diri manusia melalui napas. Maka dari itu, setiap tarikan napas sejatinya adalah pengingat akan asal-usul suci kita. Para wali dan ahli hikmah memahami hal ini. Mereka menjadikan napas sebagai jalan menuju ketenangan hati dan kesadaran ilahi. Sedangkan dalam catatan Timur kuno, para pertapa di Himalaya berlatih mengatur ritme napas mereka hingga satu tarikan bisa berlangsung beberapa menit. Mereka percaya semakin tenang napas, semakin halus energi yang mengalir dan semakin jernih pikiran. Karena napas dan pikiran memiliki hubungan langsung. Ketika satu berubah, yang lain ikut bergerak. Itulah sebabnya ketika seseorang marah, napasnya menjadi cepat dan berat. Ketika tenang, napasnya lembut dan panjang. Para guru napas kuno mengajarkan bahwa menguasai napas berarti menguasai gerbang antara dunia luar dan dunia dalam. Ketika kita menarik napas, kita menerima energi semesta. Ketika kita menghembuskan napas, kita melepaskan energi yang tidak lagi kita perlukan. Rasa takut, keraguan, dan bayangan masa lalu. Salah satu filosofi yang indah berkata, dalam setiap tarikan napas, Tuhan memberi kehidupan. Dalam setiap hembusan, Tuhan mengajarkan keikhlasan. Dan itulah inti dari teknik pernafasan kuno, menjadi sadar dalam setiap napas. Karena di antara dua napas, tarikan dan hembusan, di sanalah keheningan sejati berada. Keheningan itu bukan kekosongan, melainkan gerbang menuju kesadaran tertinggi. Namun, masih ada satu rahasia yang belum kita buka. Bagaimana cara menyalurkan energi dari napas itu menjadi kekuatan batin yang nyata, yang dapat mempengaruhi tubuh, aura, bahkan jalan hidup seseorang. Itulah yang akan kita bahas di bagian berikutnya. Bagaimana para ahli pernafasan kuno menggunakan napas untuk membuka pusat energi tubuh, menyeimbangkan diri, dan berhubungan dengan dimensi tak kasat mata. Dalam ajaran-ajaran kuno, napas tidak hanya dipandang sebagai sarana hidup, tapi juga sebagai peta energi yang menghubungkan tubuh manusia dengan jagat raya.
Setiap tarikan napas bukan hanya mengalir ke paru-paru, tetapi juga ke pusat-pusat daya yang tersembunyi di dalam tubuh, yang dikenal dalam berbagai istilah, cakras, lataif, atau dalam ilmu hikmah Jawa, pusat tenaga dalam. Para guru napas kuno memahami bahwa tubuh manusia adalah miniatur semesta. Ada langit dan bumi di dalam diri kita, ada siang dan malam, ada api, air, angin dan tanah. Dan napas adalah angin kehidupan yang menyeimbangkan semuanya. Ketika seseorang bernapas dengan sadar, aliran energi itu mulai bergerak secara halus dari pusat bawah, perut, menuju pusat atas, kepala. Gerak naik turun ini menyerupai gelombang, seperti arus pasang surut lautan. Itulah sebabnya dalam tradisi timur disebut sebagai energi naga, sedangkan dalam hikmah Islam disebut sir an-nafas, rahasia napas yang membawa kesadaran dari tubuh menuju ruh. Namun tidak semua napas sama. Ada napas yang berat, lahir dari emosi dan nafsu dunia. Ada napas yang ringan, lahir dari keheningan dan zikir. Dan ada pula napas yang menembus dimensi, napas yang tidak lagi terasa sebagai udara, melainkan sebagai getaran halus dari kehadiran Tuhan itu sendiri. Para sufi menyebutnya sebagai nafas yang sadar, napas yang selalu diiringi ingatan kepada Sang Pencipta. Sementara para yogi dan pertapa menyebutnya napas satu, ketika seluruh dualitas lenyap. Tidak ada lagi, aku bernapas karena yang bernapas hanyalah kehidupan itu sendiri. Bayangkan, saat kamu menarik napas dalam keheningan, kamu sebenarnya sedang menarik energi semesta yang sama dengan yang menggerakkan bintang-bintang. Dan ketika kamu menghembuskannya, kamu sedang melepaskan energi lama, membuka ruang bagi cahaya yang lebih tinggi untuk masuk. Inilah sebabnya mengapa dalam banyak tradisi meditasi dan zikir, napas menjadi fondasi utama. Karena di dalam ritme napas, tersembunyi rahasia komunikasi antara manusia dengan penciptanya. Bukan lewat kata-kata, tapi lewat getaran kesadaran. Namun, napas yang terlalu cepat, terlalu dangkal, atau tidak berirama akan membuat energi di tubuh tidak seimbang. Emosi menjadi mudah naik, pikiran kacau, dan tubuh kehilangan ketenangan alaminya. Sedangkan napas yang tenang, dalam dan berkesadaran, menciptakan keseimbangan luar dan dalam. Dalam ilmu hikmah kuno Nusantara, ada istilah, barang siapa menguasai napasnya, ia menguasai dirinya. Barang siapa menguasai dirinya, dunia tunduk kepadanya. Karena ketika napas menjadi satu dengan kesadaran, manusia mulai melihat dengan mata batin. Ia mampu merasakan energi orang lain, membaca suasana, bahkan menembus tabir halus yang memisahkan dunia fisik dan spiritual. Namun semua ini bukan untuk kesombongan, melainkan untuk menyadari betapa halusnya ciptaan Allah dalam setiap detik kehidupan. Dan sekarang, setelah memahami sisi filosofis dan energi dari napas kuno, kita akan masuk ke bagian yang paling dinanti. Bagaimana cara mengaplikasikan teknik-teknik napas kuno ini dalam kehidupan modern untuk menenangkan pikiran, membersihkan energi, dan memperdalam kesadaran diri. Kini, setelah kita menyelami rahasia napas dari masa-masa kuno, dari gurun para sufi hingga puncak Himalaya para yogi, ada satu kesimpulan yang harus kita renungkan bersama, bahwa napas adalah guru tertua manusia. Ia tidak pernah berbohong, tidak pernah meninggalkan kita, dan selalu mengajarkan hal yang sama, kehadiran. Selama ini kita berlari mencari ketenangan di luar, padahal sejak awal, ketenangan itu berdiam di dalam dada, menunggu kita untuk berhenti, menarik napas, dan mengingat siapa diri kita sebenarnya. Teknik pernafasan kuno bukanlah sekadar ritual mistik atau keajaiban tersembunyi. Ia adalah ilmu kesadaran, sebuah seni untuk menghidupkan kembali hubungan antara tubuh, jiwa, dan Sang Pencipta. Ketika manusia mampu bernapas dengan sadar, ia mulai melihat dunia dengan mata yang berbeda, lebih jernih, lebih tenang, lebih penuh makna.
Bayangkan jika setiap manusia di dunia ini berhenti sejenak dari hiruk-pikuk kehidupannya, hanya untuk bernapas dengan kesadaran. Mungkin dunia ini akan terasa lebih damai, karena napas yang tenang melahirkan hati yang tenang, dan hati yang tenang melahirkan dunia yang tentram. Ingatlah, napas pertamamu di dunia adalah tanda kehidupan, dan napas terakhirmu kelak adalah tanda kembali. Di antara dua napas itulah seluruh perjalanan hidupmu berlangsung. Jadi, jangan biarkan satu pun di antaranya berlalu tanpa kesadaran. Mulailah hari ini. Tarik napas dengan sadar, hembuskan dengan ikhlas, dan dalam setiap hembusan itu, bisikan dalam hatimu, "Aku hadir, aku hidup, aku bersyukur." Sebab rahasia terbesar bukan pada panjangnya napasmu, tapi pada kesadaran di dalam setiap tarikan dan hembusanmu. Itulah jalan menuju ketenangan sejati yang telah diajarkan oleh para bijak sejak ribuan tahun lalu. Jika kamu merasakan kedamaian dari video ini, jangan biarkan ia berhenti di dirimu. Tekan tombol suka, bagikan video ini kepada mereka yang sedang mencari ketenangan, dan berlangganan agar kamu tak tertinggal setiap kali kita membuka tabir rahasia kuno lainnya. Tuliskan di kolom komentar apa yang kamu rasakan setelah mendengar pembahasan ini. Apakah napasmu kini terasa berbeda? Karena siapa tahu, dari satu tarikan napas yang sadar, perjalanan baru dalam hidupmu baru saja dimulai. Dan dialah yang menjadikan bagi kalian pendengaran, penglihatan, dan hati agar kalian bersyukur. QS An-Nahl 78